Nah, jadi kita lihat test case itu set dari aksi yang akan dieksekusi untuk memverifikasi fitur spesifik ya atau particular feature atau functionality dari software aplikasi ya. Jadi kalau tes skenario ini secara umum, fungsional secara umum. Kalau test case ini kita lihat sebagai kalau saya sebut turunannya boleh ya, sebagai rincian atau detail dari setiap skenario. Nah, kita lihat kita lihat aplikasi. To check this scenario, check response on entering a valid agent name and password. Check response on entering an invalid agent name and password. Check response when the agent name is empty and the login button is pressed, and many more. This is nothing but a test case. Test scenarios are rather vague and cover a wide range of possibilities. Testing is all about being very specific, hence we need test cases. Now just consider the test case, check response on entering a valid agent name and password. It's obvious that this test case needs input values, agent name, and password. This is nothing but test data. Identifying test data can be time-consuming and may sometimes require creating test data afresh. For that reason, it needs to be documented. Before we proceed, consider a quote from a witty man. To ensure perfect aim, shoot first and call whatever you hit the target. But if you do not live by this philosophy, which I am sure most of you do not, then your test case must have an expected result. For our test case, the expected result would be login should be successful. If expected results are not documented, we may miss out on small differences in calculations and results, which otherwise look okay. Consider this example, where you are calculating monthly pay for an employee, which involves lots of calculations. The need for documenting expected results becomes obvious. Suppose the author of the test case has left the organization, is on vacation, is sick and off duty, or is just very busy with other critical tasks, and you are recently hired and have been asked to execute the test case. Since you are new, it would certainly help to have test steps documented, which in this case would be launch the application, enter an agent name, enter a password, and click OK. You may think that for these simple test steps, documentation is not required, but what if your test steps look something like this? I think the need will become immediately obvious. That apart, your test case may have fields like a precondition, which specifies things which must be in place before the test can run. For our test case, a precondition would be flight reservation application should be installed. Also, your test case may include a post condition, which specifies anything that applies after the test case completes. For our test case, a post condition would be time and date of login is stored in the database. During test case execution, you will document the results observed in the actual results column and may even attach some screenshots. Based on comparison of actual and expected results, assign pass and fail status. This entire table may be created in Word, Excel, or any other test management tool. That's all to test case design. Below, you will find links to download a sample test case specification template. Welcome to the tutorial. Oke, jadi kita lihat tadi test case itu ya, jadi yang utamanya adalah memastikan bahwa setiap test case ini memang untuk menspesifikasikan setiap skenario ya. Jadi seperti ini gambarannya. Untuk sebuah skenario kita bisa susun menjadi beberapa test case, dan satu test case ini untuk memastikan misal ya, kalau dia untuk mengecek valid, invalid, atau mengecek empty ya. Nah,
yang kita lihat bahwa template ya, untuk template dalam pembuatan test case ini. First of the 18-part video series helping you and server environment. You may have to pay for a Unix kernel, while in Linux it is free. But the commands used on both the operating systems are usually the same. There's not much difference. Nah, ini template-nya ya. Ini contohnya ya, kalau kita berhadapan dengan login atau sign in. Di sini kita juga ada forgot password ya. Nah, test case-nya itu secara fungsional ya, ini berarti login functionality gitu ya. Dia memberi namanya login functionality. Nah, kemudian di sini test case-nya kalau kita ingin valid, maka datanya kita siapkan untuk yang valid. Dan kemudian kita siapkan test step-nya ya, langkah-langkahnya. Langkahnya sederhana sebetulnya ya. Enter email address, enter password, klik sign in-nya. Kemudian kita harus pastikan juga expected-nya ya. Tadi di video ditunjukkan kalau kita nggak punya expected itu kayak kita pemburu ya, nembak langsung, nembak doang terserah nanti kenanya kena apa. Kan nggak gitu. Kita tuh harus punya bidikan gitu ya, harus jelas sebetulnya mau membidik apa. Sehingga memang kita pastikan expected result-nya seperti apa ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kalau sudah ada expected result, yang actual result ini sebetulnya nanti kalau sudah testingnya dijalankan dan jangan lupa di capture gitu ya, hasil eksekusinya kita capture, simpan di actual result. Sehingga kita bisa memastikan atau menyimpulkan sebetulnya fungsionalitinya itu berhasil atau tidak ya. Jadi kita bisa simpulkan pass atau fail. Gitu ya. Jadi ini kita menyusun seperti ini. Nah, ini yang guidance yang tadi ya, bahwa keep end user in mind gitu. Jadi kita harus berperilaku sebagai end user dan lain sebagainya. Nah, untuk format standar test case kita bisa membuat yang sesederhana ini. Nah, namun tadi ya ada ambigu ya di sini skenario ini jadi bingung ya, istilah skenario tercampur dengan skenario yang di paparan sebelumnya. Nah, kita ganti ya jadi tes deskripsi. Jadi test case ID-nya ini 01 di sini untuk mengecek valid data. Kalau yang kedua untuk invalid data ya. Kalau kita lihat step-nya ini sama aja ya, mau ngecek valid dan invalid itu sama-sama ke go to site, kemudian kita lihat lagi tes datanya ya. Kemudian expected-nya, kemudian actual-nya ini nggak ada capture-annya, dia langsung aja as expected sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini kalau mau jadi tester yang minimalis ya. Kalau mau agak rajin sedikit, di capture. Terutama kalau fail ya. Kalau pas sih nggak apa-apa, oke lah. Tapi kalau fail itu harusnya ada capture-nya. Sehingga tester itu ketika menyampaikan ke developer, ada fail. Developer kan tidak defensif ya. Di mana failnya? Harus kita tunjukkan. Karena kalau tidak kita tunjukkan, ya jadi kayak ngomong doang gitu ya, nggak ada barbuk. Nah, barbuk ya. Jadi untuk capture-an itu kita jadikan barbuk. Kalau kamu jadi tester, sering-seringlah membuat capture untuk barbuk. Barbuk untuk si developer. Ya. Nah, jadi template-nya kayak gini aja sebetulnya ya. Kalau mau sederhana gitu ya. Kalau mau berbagus, terutama yang fail, beri capture supaya kitanya juga punya catatan bahwa memang ada fail. Nah, ini best practice bla 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 ya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, kita akan skip ya. Yang mau kita lihat adalah si template. Nah, template-nya ya. Tinggal di-download dan kita lihat.
Jadi sebetulnya sudah ada template yang sangat bagus ya menurut saya, karena dia sangat lengkap ini dan dia dalam bentuk Excel. Nah, jadi sebetulnya ini membuat saya berpikir saya pengen bikin aplikasi. Saya pengen bikin aplikasi untuk mendokumentasikan test case. Jadi namanya aplikasi test case template. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat ya, kalau pakai Excel tuh bisa. Ini satu test case ya. Jadi ada ID-nya. Ini penting banget ya di template ini karena ada created by-nya. Ini tuh penting juga untuk menelusuri ini siapa yang bikin. Seperti tadi di video ya disampaikan, tim ini kan tidak selamanya solid ya. Mungkin aja ada developernya sakit, mungkin tester utamanya dia sedang vacation tadi dicontohkannya, ada sakit atau quit atau apa. Nah kita kan ketika kita diamanahi ya, diserahi pekerjaan untuk mengetes, kita harus tahu kan ini kita orang baru nih, kita nggak tahu nih siapa yang bikin. Sementara kita nggak ngerti yang ditulis di sini apa. Sehingga memang identitas, seperti layaknya kita membuat program, kita akan selalu menuliskan author siapa ya. Sama, di dokumen juga seharusnya jelas ini siapa yang membuat. Direview oleh siapa, versi berapa. Ini sih ini persoalan versioning ya. Ini mah wajib di software engineering bahwa setiap dokumen, setiap codingan, bahkan setiap test template itu sebenarnya wajib sekali ada keterangannya. Namun karena kita sedang belajar ya, tentu saja saya lebih fokus kepada esensi yang utamanya ya, bahwa test case itu harus ada penjelasan seperti ini ya, ada stepnya ya, ada prerequisite atau precondition, ada tes datanya, kita harus menyiapkan data juga ya. Jadi seorang perencana tester harus menyiapkan datanya. Kemudian, nah kalau di template yang ini, setiap step dilengkapi dengan expected result-nya. Bayangkan ya, jadi kalau kita punya 15 step, expected result setiap tesnya kita tuliskan. Kemudian kita harus mencatat juga actual result-nya seperti apa, sehingga kita bisa menyimpulkan apakah dia pass, fail, atau not execute, atau disuspend. Jadi ini template yang sangat detail dibandingkan dengan template yang sebelumnya. Di template sebelumnya kan step ini ya expected-nya expected terhadap test case-nya, tidak per step. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Jadi satu test case ini satu sheet Excel. Jadi kalau kita punya 5 test case, kita membuat 5 buah yang sama. Ini kalau kita menjadi tester atau kita memang KP gitu ya, KP-nya membantu testing, membuat aplikasi tapi bagian testing, atau tugas akhir fokusnya kepada testing. Ya ini template ini yang harus digunakan karena rinci dan detail. Tapi untuk kelas karena baru belajar kita bisa menggunakan template yang lebih sederhana. Yang tadi ya yang berupa satu Excel saja. Oke ya. Nah, jadi hari ini kita sudah melihat bahwa tugas kita membuat ini kolom 1, 2, 3, 4, 5 ya sampai di sini. Sedangkan untuk actual dan pass fail-nya nanti, kesimpulannya nanti ketika kita memang sudah siap melakukan testingnya. Nah, jadi untuk pemaparan mengenai tes skenario dan test case barangkali sudah cukup. Kita masuk ke sesi pembahasan ya, diskusi dan tanya jawab, juga praktek membuat test case ini.